Anya. Selfie menyambangi Anyelir yang pagi ini sudah mulai aktivitas di dapur. Ya, wanita yang belum genap 10 hari setelah melahirkan, sudah harus bekerja melayani ini itu untuk keluarga suaminya. Ya, Ma? Wanita itu menjawab sembari menoleh. Apa acara kamu hari ini? Oh ya, Eden gak ngabari jam berapa mau pulang? Gak, Ma. Kamu mau buat apa? Banyak sekali daging yang mau dimasak, boros ini. Protes Selfie. Hanya 1,5 kilo, Ma, mau masak rendang. Oh ya, mau ada tamu juga. Ucap Anyelir sambil terus memasukkan bumbu rendang yang sudah diblendernya ke dalam daging yang sudah dipotong-potong di dalam panci yang disiapkannya di atas kompor. Dia mengambil daun salam, lengkuas, dan daun jeruk dari dalam kulkas, kemudian memasukkannya ke panci juga, diisinya dengan air santan, setelah itu menyalakan kompor. Mau ada tamu siapa sih? Tanya Selfie masih mengejar tatkala Anyelir berlari karena ponselnya berbunyi. Anyelir yang fokusnya telah terpecah segera mendapatkan ponsel dan menempelkannya ke telinga. Ya halo, Assalamualaikum, dengan Ibu Anyelir. Ya, Waalaikumsalam, saya sendiri, ini dari siapa ya? Kami dari kepolisian Ibu, mengabarkan bahwa Saudara Ariel Ahmad Rajendra terlibat tawuran yang membawa 1 korban, jadi kami mohon kepada Ibu untuk segera ke sini Ibu, silakan diselesaikan dengan keluarga korban, juga ikut menjadi saksi atas Ananda Ariel. Suara dari seberang benar-benar mengagetkannya. Tak, TikTok, tapi saya bukan ibunya Pak, kebetulan ibunya, mamanya juga ada di sini, jadi... Mbak Anya, aku mohon Mbak Anya saja yang ke sini. Papa akan sangat marah dan bahkan bisa membunuhku jika tahu masalah ini. Terdengar suara Ariel dari seberang sana. Tapi, Mbak Anya tahu keluargaku kan? Aku mohon Mbak. Suara Ariel mengibah, ya hampir mirip seperti kakaknya yang takut pada keluarganya. Bagaimana Ibu? Jika Ibu keberatan mohon sebutkan nomor keluarga yang lain. Bapaknya mungkin agar kami menyibak ini berganti suara sang polisi. Sejenak Anyelir diam, dia sungguh tidak ingin sekali lagi masuk dalam lingkaran masalah keluarga Eden. Mbak Anya. Suara Ariel terdengar lagi. Kali ini lebih memelas. Ariel sebenarnya anak baik. Dia juga berkali-kali menginap di rumah Anyelir dan sikapnya sangat hormat, sopan dan menghargainya sebagai kakak ipar. Sebenarnya kasihan juga kalau dia harus dihadapkan pada keluarganya. Pak Berli mungkin bisa bersikap lebih bijak, tapi Selfie atau Eden? Akankah peristiwa lampau yang membuat dia koma di ICU itu akan terulang? Sungguh sangat dilema. Baiklah, Mbak ke situ, tapi ada beberapa syarat dari Mbak jika kamu meminta Mbak membantu kamu. Iya Mbak, aku janji. Aku pasti akan mengingat kebaikan Mbak Anya. Aku janji Mbak, akan membantu Mbak Anya, apapun itu. Aku tahu Mama sama Papa sedang di rumah Mbak Anya. Mbak kesini jangan bilang ya, please. Sekali lagi Ariel memohon. Baiklah, kamu tunggu. Selama Mbak belum datang, kamu harus bersikap baik. Ucap Anyelir akhirnya tidak tega mendengar suara sang adik ipar. Iya Mbak, oh ya jangan lupa bawain makan ya Mbak. Aku belum sempat sarapan, tadi keluar habis subuh. Astagfirullah, baiklah. Makasih Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anyelir menutup sambungan telepon. Tubuhnya lemas terduduk di sofa ruang tengah. Untung Selfie tidak terlihat di sana. Jujur dia sudah tidak ingin banyak terlibat. Sudah capek rasanya mengurus keluarga ini. Tapi, sekali lagi, dia berharap semoga dengan ini memberikan efek jera di hati Ariel dan dia bisa memperbaiki dirinya tanpa harus tersakiti. Anyelir bangkit dan berjalan ke arah kamar. Beberapa saat kemudian dia keluar lagi. Selfie yang mendapatinya rapi langsung menegur. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Ma, saya titip masakan saya ya. Saya ada urusan mendadak. Insya Allah segera pulang jika masalahnya selesai. Ucap Anyelir. Masalah? Masalah apa? Maaf Ma, Anya belum bisa cerita. Pergi dulu ya Ma, Assalamualaikum. Kumsalam. Selfie dengan muka judes menjawab. Dasar wanita pengangguran. Bisa-bisanya punya banyak masalah. Gak becus banget sih. Umpat Selfie sambil menatap menantunya yang hilang di balik pintu ruang tamu. Jam 09,3, Selfie baru saja menyelesaikan masakannya saat anak dan suaminya pulang. Karena tadi Anyelir sudah membuat gulai daun singkong dan sambal tomat, dia sebenarnya hanya tinggal menunggu kompor saja memasak rendang yang bumbunya sudah dibuatkan oleh Anyelir. Tapi, dia berlagak seolah semua dia yang mengerjakan, memasang muka cemberut seolah sangat capek oleh ulah menantunya. Makan Din, Mama sudah masak banyak makanan ini. Sapanya. Wah, tumben Mama bantuin Anya masak. Oh ya, gimana Anya? Ucap Berli tatkala melihat meja makan begitu terisi banyak makanan. Memang Mama yang masak, Anya sudah pergi sejak tadi jam 7 pagi. Mama capek tahu nggak? Mending tadi Mama beli saja daripada Papa ngira menantu Papa yang doyan shopping itu masak.
Tukas selfie dengan bersungut. Sementara wajahnya memang kali ini beda, terlihat sedikit acak-acakan dengan keringat menetes seolah baru saja mengerjakan pekerjaan berat. Selfie juga mengenakan apron masak yang menguatkan bahwa memang dia baru saja menyelesaikan aktivitasnya di dapur, ditambah dia juga mencuci semua peralatan kotor di wastafel. Bisa jadi, memang mamanya yang memasak semua. Aku mandi dulu mah, habis itu baru makan. Jawab Eden tanpa banyak berkomentar langsung masuk ke dalam kamarnya. Sementara Pak Berli juga melakukan hal yang sama. Selesai menata hidangan dan mencuci peralatan, wanita itu menyusul suaminya ke kamar yang disediakan anak mereka. "Pa, Mama nggak mau terlalu lama menginap di sini. Masak iya Mama dianggap sebagai pembantu," gerutunya. "Sekali dua nggak apa-apalah Ma, anggap saja kamu sedang berbaik hati demi keutuhan rumah tangga anak kamu," jawab Berli. "Hah, kenapa sih Papa tidak nginap di hotel saja? Hah, mana di sini makan hati, punya menantu yang judes dan seolah tidak menghargai aku sebagai mertuanya?" Aduh Selfie. "Lo kenapa? Jangan-jangan kamu tadi kelahi sama menantu kamu, sehingga dia pergi dari rumah. Aku sudah pesankan Ma, yang baik sama menantu. Anyelir gadis baik, Papa yakin dia tidak akan berani macam-macam sama kamu, kecuali kamu duluan yang mengganggunya." Berli memberikan tanggapan. "Papa terlalu memanjakan dia, makanya dia ngelunjak. Yang benar saja mertua di sini dia pergi, katanya ada urusan mendadak, masalah yang harus diselesaikan. Sebenarnya masalah apa sih buat pengangguran?" Selfie bertambah sewot. "Kenapa Mama nggak tanya ke dia? Papa jelas nggak tahu dang, kok tanya ke Papa? Makanya, akrab-akrablah sama menantu. Lagi pula Ma, kita menginap ke sini kan ada misi, melihat perkembangan rumah tangga anak kita. Kita juga bisa banyak tanya tentang kedua adik Eden lewat mereka. Kan selama ini kita titipkan Dia dan Ariel pada mereka karena kasih bukan kita. Dan sejauh ini semua baik-baik saja bukan? Nggak pernah ada masalah lagi? Itu buktinya mereka bisa diandalkan." Berli tetap bersikukuh membela menantunya. "Ih, Papa, terus saja dibelah itu menantu kesayangan kamu. Menantu udik pengangguran yang bisanya hanya menghabiskan uang suaminya. Loh, memang kamu nggak? Ku beritahu ya Ma, Anya tidak seperti yang kamu katakan. Dia kini bisa menghasilkan uang. Esok, Papa akan tunjukkan 2 SPBU dari tanah modalnya Bu Selina. Ini hak Anya 75% saham, sementara bagian Papa yang nantinya menjadi hak Eden hanya 25% saja, karena Papa hanya menguruskan administrasi dan perizinannya. Semua ditanggung Bu Selina. Kamu bayangkan kehidupan Eden ke depannya sudah terjamin. Kita tinggal memikirkan Dea dan Ariel saja. Apalagi, kita juga masih memikirkan pengobatan ayah kamu kan?" Ucap Berli dengan nada tegas. Selfie tidak menjawab. Tapi itu sudah cukup membuat dia berhenti mencela Anyelir. Ternyata, menantunya itu punya power dan tidak bisa dianggap remeh. Pak Berli bergegas masuk ke kamar mandi dengan sebuah handuk di tangannya. Sesaat kemudian terdengar bunyi air shower gemericik. Selfie pun kembali melangkahkan kakinya ke ruang makan, menunggu suami dan anaknya menyelesaikan hajatnya di kamar mandi. Tak berapa lama Eden keluar dengan baju piyama dengan rambut yang basah. Lelaki yang merupakan anak sulungnya itu berjalan ke arah sang mama dan duduk di hadapan mamanya menghadap meja makan, mengambil piring dan mulai aktivitas makannya. Selfie pun segera melakukan hal yang sama. "Rendangnya kok rasanya gini ya?" komentar Eden ketika mulai mengunyah makanannya. "Rasanya gini bagaimana?" Selfie tampak kecewa. Biasanya lebih enak dari ini Ma, tapi sambal sama gulai daun singongnya enak sih Ma," ucap Eden jujur sambil terus mengunyah makanannya. "Kenapa? Eden, kamu tinggal makannya dinikmati saja. Kasihan mama kamu, dia sudah capek masak kamu tidak menghargainya," ucap Pak Berli yang tiba-tiba sudah berdiri dengan kaos lengan pendek dan celana pendek santai. Iya Pak. Anyelir nggak ngabari kamu mau pulang jam berapa?" lanjut Berli bertanya. "Tidak, belum mungkin, nanti aku akan coba menghubunginya," ucap Eden. Dia menatap sang papa yang mengeduk nasi dari Magic Cam dan mulai menikmati makanan itu. Benar kata Eden, sayur ini enak, sambalnya juga, kamu pintar sekali memasak," puji Berli ke istrinya. "Coba di rumah, kadang-kadang kamu masak seperti ini, aku sangat-sangat bersyukur. Kadang, sebagai suami, aku juga ingin merasakan masakan istriku," lanjut lelaki paruh baya itu. "Ya, kondisinya beda Pak, di rumah kan banyak art. Nah di sini, kan nggak ada. Kalau nggak masak ya nggak makan kan jadinya," jawab Selfie singkat. Dalam hati dia tersenyum bangga atas pujian suaminya. "Esok kalau sudah pulang, Papa minta dibikinin sambal kayak gini ya Ma, enak banget," ucap Berli lagi membuat raut muka Selfie ketika mengkerut. "Ini sambal khas istriku Pak, kalau Papa suka, aku akan suruh Anya membuatkan buat Papa," ucap Eden tanpa sadar membuat muka ibunya langsung memerah. Takut ketahuan jika yang membuatnya sebenarnya adalah Anyelir,
bukan dia. Anya juga suka bikin sambal seperti ini? Tanya Berli antusias. Ini sambal kesukaan aku. Anya bisa membuat aneka sambal, sambal goreng, sambal matah, sambal lamongan, sambal padang, sambal tomat, sambal terinya juga enak. Tapi ini yang paling aku suka. Aiden jujur yang membuat muka Berli seketika berbinar. Nah, Din, wanita serba bisa seperti istrimu harus kamu pertahankan. Jangan sampai dia kecewa dan meninggalkanmu. Alah, semua wanita juga bisa memasak. Siapa bilang mama tidak bisa membuat sambal-sambalan itu? Besok ya, Pak. Pas di rumah mama akan bikinkan aneka sambal itu buat papa, biar papa puas makan sambal. Celetuk Selfie. Dia tidak sadar jika ucapannya akan membawa repot dirinya sendiri. Secara dia sebenarnya tidak bisa memasak sama sekali. Ya, mentok-mentoknya, nanti cari tutorial masakan aneka sambal di YouTube, mudah-mudahan lengkap, pikirnya enteng. Nah, bagus mah, ada manfaatnya juga kan buat mama. Papa ajak nginap di rumah Aiden, belajar masak dari istrinya Aiden. Ucap Berli dengan santainya yang membuat muka Selfie semakin ditekuk kesal. Sementara Aiden memandang aneh ke arah kedua orang tuanya yang selalu saja berdebat. Dia ingat perlakuan Anyelir terhadapnya. Wanita itu tak pernah berkata lebih keras atau bahkan mendebatnya, menyiapkan segala kebutuhannya, dan melayani dia dengan muka cerah ramah penuh cinta. Ya, meski cinta itu tidak pernah berbalas olehnya, tapi dia akui, sifat Anyelir dalam memerankan istri sungguh mendekati sempurna. Dia menarik napas panjang, kemudian menunduk menghabiskan sisa makanan dalam piringnya. Sore menjelang maghrib, kabut tipis dari puncak Gunung Slamet turun menyelimuti kota Purwokerto. Dingin udara mulai terasa menusuk tulang. Angin dari utara kota itu berhembus lembut menerpa wajah kota yang terlihat redup. Sinar-sinar lampu mulai menyala, memberikan warna kota Purwokerto yang kian gemerlap. Di bagian sebelah selatan agak ke barat kota, menara teratai dengan kelopak-kelopaknya yang berwarna-warni, tinggi menjulang menghiasi wajah kota yang makin cantik meski di suasana yang mulai gelap. Di sisi selatan kota agak ke tengah, perumahan anggrek yang berdiri di atas tanah 5 hektar terbentang indah. Lampu-lampu luar rumah mulai dihidupkan. Lampu hias dengan bentuk bola besar keemas N mulai menyala memberikan kesan hangat meski suasana dingin. Sebuah rumah di Jalan Dendrobium 1 nomor 10 itu tampak sepi. Di ruang tengah, 3 orang itu tampak duduk. Aiden terlihat resah karena istrinya belum juga membalas pesan yang dikirimnya berulang-ulang. Dia juga sudah menelepon dan hingga kini seolah Anyel tidak mau sama sekali menanggapinya. Sudah jam segini, istri kamu belum juga pulang, apa dia biasa seperti ini? Pergi tanpa bilang tujuannya, tidak bisa dihubungi, sudah kayak remaja nggak punya tanggungan saja. Dia pikir nggak punya kewajiban sebagai istri apa? Selfie menggerutu. Aiden diam tanpa berani menyahut. Tatapannya menyapu jalan di depan rumah dengan pintu utama yang masih terbuka lebar. Suara kumandang azan maghrib mulai terdengar. Rintik gerimis menyapa kota mendoan dengan 1-2 kilat-kilat kecil yang menerangi jalanan dalam sekejap mata. Din, pintunya ditutup saja, paling sebentar lagi istri kamu pulang, anginnya juga dingin. Oh ya, adik-adik kamu sudah dihubungi kan? Besok jam 8 harus sampai sini. Ucap Berli mengingatkan anaknya. Iya Pak, sudah, dia sudah membalas siap. Tapi Ariel sedari tadi pesan saya belum dibuka, entahlah. Jawab Aiden. Ditelepon saja itu adikmu, dia pasti sedang sibuk main sampai lupa ngecek HP. Titah Berli lagi. Ya Pak, nanti habis maghrib saya akan telepon. Jawab Aiden. Tak berapa lama, terdengar suara deru mobil yang lembut. Aiden segera membuka pintu, dan benar saja, mobil istrinya memasuki pelataran rumah dengan perlahan. Dari cara nyetirnya, terlihat sekali jika Anya sudah sangat mahir. Bahkan mobil kecil itu berhasil terparkir tepat di samping mobil sang papa dengan aman tanpa kendala. Mesin dimatikan dan pintu pun dibuka. Anyelir masuk dengan barang bawaan yang cukup banyak. Aiden menyambutnya. Sayang, dari mana saja? Kenapa nggak angkat telepon aku? Tanya lelaki muda itu ketika istrinya mendekat. Tapi dari raut mukanya, Anyelir tidak terlihat peduli atau ingin menanggapi ucapan suaminya. Oh ya, maaf, aku lupa ngabarin kamu, ada urusan mendadak. Oh ya, mama telepon adik angkatku sakit, sekarang di rumah sakit. Ucap Anyelir. Adik? Jadi kamu habis menengok dia? Hanya itu ucapan Aiden, tapi auranya tampak datar. Tidak ada jawaban Anyelir karena Pak Berli sudah angkat suara sehingga konsentrasinya terpecah. Anya, syukurlah kamu pulang, Papa sangat khawatir. Berli turut menyapa menantunya. Iya Pak, banyak urusan, alhamdulillah selesai. Jawab Anyelir sambil membalas senyum bapak mertuanya. Anyelir masuk ke dalam, meletakkan beberapa makanan matang dan juga sayuran segar yang rencana akan dimasaknya malam ini untuk makan malam. Tapi, belum juga sempat membuka kulkas,
dia mendengar suara ibu mertuanya yang seolah seperti menginterogasi dan menyalahkannya. Dari mana saja kamu? Keluyuran saja nggak tahu waktu. Tahu mertua di sini, bukannya diurus malah keluyuran kayak wanita nakal. Apa anakku kurang kasih uang ke kamu, ha? Hingga kamu perlu menjual dirimu seperti itu. Jangan dikira aku nggak tahu ya. Kamu ketemu laki-laki kan? Mataku ada di mana-mana. Astagfirullah mama. Ucapan dan bajunya saja so islami, tapi kelakuan kayak lonte. Habis keguguran bukannya di rumah nata diri biar cepat hamil lagi, malah keluyuran. Semprot Selvi tanpa memberi waktu Anyelir menjawab. Ma, saya masih menantu mama. Mama mau punya menantu lonte. Jaga ucapan mama jika itu tidak akan berbalik ke mama sendiri atau ke anak perempuan mama. Jawab Anyelir dengan muka merah padam. Makanya, anak aku nggak sepadan punya istri kamu. Karena kamu bertabiat lonte. Ma, jangan suka ukur baju mama sendiri untuk mengukur pakaian saya. Jika mama terbiasa dengan kata-kata itu, bukan berarti saya juga. Ingat ma, ucapan seseorang itu menggambarkan pikirannya. Saya tidak ingin banyak bicara. Mama tidak tahu kan, apa yang saya lakukan hingga pulang selarut ini? Tanya anak bungsu mama, dan dia akan bercerita segalanya. Anyelir menjawab sambil menutup pintu kulkas sedikit keras. Tatapan wanita muda itu tajam bak tombak ingin menusuk lawan bicara. Sorot matanya mengisyaratkan keberanian yang tanpa sebuah keraguan. Selvi semakin terbakar emosinya, ingin menyerang anak mantunya yang kini ia lihat semakin berani dan arogan. Menjawab setiap kata yang dia lontarkan. Tapi, Eden muncul menahan laju tubuh sang mama sambil berucap lembut. Tak lupa dia mengingatkan tentang keberadaan papanya yang tentu akan membelah sang menantu perempuan sebagai anak emasnya. Ma, maghrib, ini waktunya sholat. Sudahlah, kita selesaikan semua dengan kepala dingin, malu sama tetangga ma. Ini perumahan loh, gak enak juga kalau papa denger. Suara Eden lirih. Selvi menghempaskan tangan Eden yang hendak mencekalnya. Kemudian dia berlalu, menuju kamar dan menutupnya dengan keras. Selvi menyudahi makan malamnya. Begitu selesai, dia langsung masuk kamar, tak banyak bercakap karena marah dengan sang menantu. Sementara Birli, melihat gelagat istrinya hanya bisa menggelengkan kepala dan meminta maaf pada Anyelir, sang menantu yang seolah selalu salah di mata Selvi, istrinya. Dalam hati Anyelir juga masih kecewa dan marah pada ibu mertuanya. Tapi, melihat ekspresi dan ketulusan Pak Birli, dia tentu hanya bisa tersenyum dan mengatakan dirinya memaafkan dan baik-baik saja. Setelah makan malam, seperti biasa, Anyelirlah yang akan membersihkan dan membersih meja makan. Eden membantunya karena nggak enak dengan sikap sang ibu. Tapi, dia hanya membawakan piring dan gelas kosong itu ke wastafel. Itu pun karena suruhan sang papa yang tak mungkin diabaikannya. Setelah mengetahui papanya masuk kamar, Eden pun melakukan hal serupa, menyusul masuk ke kamarnya yang kini ditinggalinya bersama Anyelir. Sementara Anyelir, selesai pekerjaan mencuci piringnya, juga langsung ingin istirahat selain karena merasa kedinginan oleh air keran. Dia ingin segera merebahkan tubuh di sofa empuk dan berselimut hangat. Dia melihat lampu ruang tengah telah dimatikan. Jadi dia langsung ingin masuk saja. Tapi, begitu mendekati pintu kamar yang terbuka sedikit, telinganya serasa ditempeleng mendengar suara Eden menelpon seseorang. Iya sayang, bentar aku kesana nemenin kamu. Kan aku harus menjaga komunikasi juga, ada papa dan mama di rumah. Anya juga tidak boleh sampai curiga kan? Sayang? Gumam Anyelir lirih. Astaga, dengan siapa Mas Eden berbicara? Kenapa mesra sekali? Jangan-jangan benar dugaan selama ini jika dia punya wanita lain di hatinya sehingga mengabaikan aku. Ya Tuhan. Gumam Anyelir pelan. Mendadak dadanya sakit dan terhimpit perih. Meski sudah memutuskan cerai, tapi tetap saja berat dia menerima kenyataan ini. Iya, aku juga kangen. Sabar ya, Amiwatch. Ini ciuman buat kamu. Nantikan aku pasti datang. Aku akan dekap kamu malam ini. Kangen? Anyelir kembali bergumam. Hatinya kini mencelos. Sakit itu hadir lagi, lebih sakit dari sekedar mendengar berita kematian bayinya. Ternyata benar. Pantas selama 3 tahun ini hati Adin begitu beku tak bisa dia cairkan. Ternyata, sudah ada hati lain yang dia jaga. Hingga, bahkan dia tega mengorbankan anakku, darah dagingnya sendiri, tidak mau mengakuinya dan menyumpahi kami mati segera. Ternyata, dasar bajingan. Tapi, entah apalah itu, saat ini Eden masih suaminya. Dia ingin tahu bagaimana reaksi Eden jika dia tiba-tiba masuk, kira-kira apa yang akan dia lakukan. Batin Anyelir. Dan benar saja, begitu dia masuk, Eden yang memang sedang menempelkan ponsel di telinga kirinya, dan bicara dengan nada rendah itu, kini berbicara dengan nada datar dan tegas, tapi masih terlihat santai. Ya Pak, nanti kita bahas lagi, sudah malam, saya setuju dengan desain yang terakhir. Oke, Waalaikumsalam. Anyelir tersenyum kecut. Ternyata di depannya,
Eden masih punya rasa malu berselingkuh. Hah, lihat saja Mas. Aku pasti akan mendapati bukti kecurangan kamu yang memberatkan di pengadilan nanti. Batin Anyelir tanpa ada keinginan kepo dengan aktivitas telepon suaminya barusan. Eden memandangnya yang langsung menuju sofa dan mengambil selimut serta bantal hendak tidur. Masih seperti malam sebelumnya, tidur dengan baju lengkap plus jilbab instan yang melekat di kepalanya. Entahlah, meski masih berstatus suami istri, tapi Anyelir kini merasa jijik melihat, apalagi bersentuhan dengan Eden. Kamu tidur di ranjang saja, malam ini, aku ada urusan di luar. Ucap Eden membuka komunikasi. Di luar? Di mana? Tanya Anyelir cuek. Tumben kamu kepo. Aku masih istri kamu, kalau kepo apa salahnya? Kalau nggak mau jawab ya sudah, aku tidak memaksa. Mau meniduri wanita lain juga aku nggak peduli kini. Ucap Anyelir pedas. Sejenak Eden ternganga tak percaya dengan ucapan istrinya. Jadi kamu menuduh aku selingkuh? Itu hak aku, sebagai istri kamu, apa salahnya? Aku mau ketemu temanku, membahas pembangunan kafe baru kami. Dia kan memang bisanya malam. Secara kalau siang dia mengajar di kampus, waktunya full di sana, nggak bisa diganggu. Nah malam ini kata dia free, jadi jam berapa pulang? Dan teman kamu itu laki apa perempuan? Anya, ya laki lah, mana ada perempuan. Ya sudah, mau pulang sampai jam berapa? Aku nanti pasang alarm buat bukain kamu pintu. Nggak usah, dikunci saja, mungkin aku nginap tempat dia. Oh, bahas kerja sama bisnis sambil tidur bareng, oke lah. Komentar Anyelir makin pedas. Eden mendelik. Anya, pergilah. Anya, kamu, jika hal ini sampai di telinga papa, kamu tanggung akibatnya. Ancam Eden. Tenang saja, aku tidak suka menjilat ataupun mengadu, bukan sifatku, tapi apa yang akan aku lakukan, itu terserah padaku, tidak ada yang bisa mengaturku, termasuk ancaman kamu. Anya, aku masih suami kamu. Apa, mau berdebat? Mau sekalian supaya tetangga mendengar semua percakapan kita? Atau nggak usah tetangga, papa dan mama saja? Hah, sudahlah. Eden masuk ke kamar mandi dengan gusar dan kemarahan di wajahnya. Anyelir tanpa peduli, berbaring di sofa dengan menutup seluruh badannya dengan selimut tebal. Hatinya yang sakit kian teriris dengan kata-kata Eden barusan. Dan benar saja, lelaki itu sebentar kemudian keluar dan berganti baju, bersiap keluar rumah dengan semprotan parfum yang menusuk hidung. Bab 11, Kondangan. Anya, masih sibuk di dapur? Iya. Jawab Anyelir singkat dengan masih asyik mencuci bala pecah yang menumpuk di wastafel. Kita berangkat jam 9 loh, ucap Eden mengingatkan. Kamu terlihat kuyu, apa semalaman gak tidur? Tanya Anyelir balik. Eden melengos tanpa berminat menjawab. Hah, bukan urusan kamu. Papa menyuruh kamu segera bersiap. Tukas Eden. Bukannya undangan jam 10:30. Lagi pula, kebanyakan para tamu akan datang sekalian makan siang kan? Jawab Anyelir masih asik dengan aktivitasnya. Ya, meski ada selfie, wanita itu tidak akan rela mengerjakan pekerjaan yang dianggapnya sebagai pekerjaan art dengan tangannya. Papa bilang, mau mampir ke SPBU baru yang beliau buka, aku nggak tahu, tapi itu kemauan Papa. Eden memberikan alasan. Baik, aku akan segera bersiap. Ucap Anyelir sembari mengelap tangannya dengan serbet di sebelah wastafel. Oh ya, Mama Selina belum bisa ke sini, masih mengurus Milinda. Ucap Anyelir mengabari Eden. Apa? Mama Selina? Oh syukurlah, jadi itu alasan kamu masak banyak kemarin? Eden terlihat gugup. Iya, tapi syukurlah, aku sangat sibuk hari ini. Oh ya Mas, aku mau bicara sama kamu dan Papa habis maghrib, kalau sama Mama gak yakin bisa. Ini kesempatan terakhir aku. Ada sedikit pesan buat keluarga kamu, tentang kedua adik kamu, Ariel dan Dhea. Ucap Anyelir pelan. Apa maksud kamu akan sampaikan ke Papa tentang niat perceraian kita? Dia bisa mengulitiku malam ini juga Anya. Bukan, kan aku bilang tentang Dhea dan Ariel. Apa mereka membuat ulah lagi? Ya, begitu. Maksudku, supaya mereka lebih baik, demi masa depan mereka. Sudahlah, kamu tidak usah memikirkan keluargaku, aku sendiri yang akan mengurus mereka. Tapi Mas, mereka... Eden tidak menjawab. Malas dengan alur pikiran Anyelir yang mulai mengatur keluarganya. Tapi di sisi lain, memang dia mengakui kedekatan Anyelir dengan dua adiknya. Dia menarik napas kasar, sambil meninggalkan Anyelir di dapur dan melangkah menuju ruang tengah, duduk bersama dengan papanya yang sibuk menscroll ponsel. Dari olah tubuhnya dia terlihat tidak tenang, menyandarkan tubuhnya di bahu sofa, di sebelah sang papa sambil menarik napas dalam. Pa? Ya, aku boleh tanya ke Papa? Tanya apa? Apa Bu Seli, investor kita, adalah Mama Selina?
Maksud aku, beliau, mama angkatnya Anya. Ya, kamu baru tahu? Dia adalah ibu angkat Anyelir. Dia sangat kaya, Pak Bangun, suaminya, asetnya di kota ini sangat banyak. Ya, namanya pengusaha properti. Sekali menggarap usaha kalau lancar keuntungannya langsung miliaran rupiah. Kekayaan mereka mungkin tidak akan habis dibagi Anyelir dengan adik angkatnya, anak kandung Bu Selina, bahkan sampai 7 turunan. Anak kandung Mama Selina yang akan mewarisi Pa, bukan Anya. Siapa bilang? Bu Selina menginvestasikan 2 SPBU untuk diatasnamakan Anyelir, Papa sedang menyelesaikan prosesnya. Ini adalah pemberian Pak Bangun buat Anyelir, putri angkatnya. Mereka sangat menyayangi Anyelir, seperti anak kandung sendiri. Jawab Berli mantap. Jadi, SPBU yang Papa buka ini, atas nama Anyelir? Aiden memastikan. Ada 25% saham Papa di sana, 75%-nya atas nama istri kamu. Jawaban Pak Berli seketika membuat Aiden ternganga. Pa? Aiden terlihat kaget. Dia mengurut pelipisnya seolah mencari kenyaan atas beban sakit kepala yang tiba-tiba datang. Suaranya yang rendah seolah penuh penyesalan. Ada apa? Kamu terlihat gusar. Jangan khawatir, saham 25% ini kelak menjadi milik kamu. 2 SPBU ini akan jadi milik kalian seutuhnya. Tapi sementara, masih atas nama Papa. Seterusnya Papa berharap hubungan kalian semakin baik, kelola berdua bersama Anyelir. Dengan itu, ekonomi kalian tidak akan terganggu, insya Allah. Ucap Pak Berli mengangguk-angguk sembari menatap sang anak dalam harapan yang dalam. Aiden menarik napasnya dalam. Seolah ada beban berat dalam dadanya mendengar semua penuturan sang papa. Istrinya yang selama ini dianggap udik dan memalukan, ternyata pemilik 2 SPBU. 2 sumber uang yang setiap bulannya bisa dilihat akan mengalir minimal 60-80 juta rupiah bersih. Apalagi tidak perlu lagi modal dia keluarkan. Tapi, Anya yang dulu dan kini sudah berbeda. Semua hanya menunggu waktu. Anya sudah bulat memutuskan diri bercerai dengannya dan dia juga sudah menyetujui. Entahlah, apakah semua masih bisa ditarik lagi atau tidak. Yang jelas dia paham bahwa istrinya punya sifat komit terhadap ucapannya. Jadi ludah yang dia jatuhkan, tidak akan pernah dia jilat lagi. Tapi, bukannya Anyelir sangat mencintainya. Apa salahnya menurunkan ego dan berusaha mencintai Anyelir? Toh wanita itu juga tidak jelek. Tapi, bagaimana dengan... Din, kamu kenapa? Papa kenapa nggak cerita sama aku dari dulu, Pa? Suara Aiden terdengar pelan. Loh, memang kenapa? Aku baru tahu sekarang, Pa. Papa selalu menyebutnya Bu Seli, sementara Anya memanggil Mama Selina. Mana aku tahu mereka orang yang sama. Lagi pula, aku juga baru tahu jika Anya punya mama angkat. Kamu kenapa sih, Din? Papa nggak ngerti. Nggak apa-apa sih, Pa. Mungkin kaget saja. Jawab Aiden bohong sambil berusaha setenang mungkin. Ya sudah jam berapa ini? Kamu sudah hubungi adik-adik kamu? Setengah jam lagi kita berangkat, suruh mereka ke sini dulu. Kita berangkat satu mobil, kecuali kamu, boleh berangkat semobil dengan Anyelir. Jadi, aku boleh samanya saja, Pa? Ya, kamu kan sudah keluarga sendiri. Tapi, jangan jauh-jauh dari Papa, kita harus datang berbarengan. Lagi pula, Papa ingin tunjukkan tempat SPBU-nya, kamu bisa sampaikan ke Anya, dia pasti bahagia. Ucap Pak Berli sambil tersenyum. Ya, Pa, aku mengerti. Ucap Aiden. Gedung Geraha Widyatama sudah demikian ramai. Banyak deretan mobil mewah menghiasi pelataran gedung yang biasa digunakan salah satu universitas besar di Jawa Tengah ini untuk wisuda para mahasiswanya yang telah lulus. Anya keluar dari mobil Aiden, berdiri menunggu mobil sang papa masuk ke pelataran parkir gedung. Kamu cantik banget hari ini, puji Aiden sambil menatap hangat sang istri. Dia berharap wajah cantik yang selama ini diabaikannya itu akan tersipu, memerah, atau memberikan senyuman atas pujiannya. Tapi, harapan itu nyatanya hanya ada dalam angannya. Anyelir tidak menjawab, diam, tanpa ekspresi. Ucapan Aiden itu seolah angin lalu yang tidak berpengaruh sama sekali di ekspresi wajahnya. Datar, tanpa ada gambaran rasa senang maupun tersipu, seolah tiada benda bernama hati di dalam dirinya. Ya jika saja kata itu didengarnya sebulan lalu, mungkin akan berbeda. Tapi, semenjak kehilangan bayinya, semua berubah. Hati dan cinta untuk sang suami seakan lenyap tak bersisa. Hanya ada luka dan kekecewaan yang memberi keyakinan padanya untuk mengakhiri semuanya. Senyap, Aiden tak berani berucap lagi. Sementara wanita yang sedari tadi duduk di samping kemudi itu menatap kosong ke depan, di antara deretan mobil, kemudian beralih ke gerbang pernikahan yang terbuat dari 2 janur kuning melengkung yang indah teranyam dan saling bertaut, yang menyiratkan kebahagiaan sebuah momen. Di sana, juga berjejer puluhan karangan bunga dengan ucapan yang indah, 2 nama berbaris pada setiap ucapan dengan gelar masing-masing. Seolah melambangkan tingkatan strata sosial sang pemangku hajat, bukanlah orang sembarangan. Tak berapa lama,
Sebuah mobil Abarth warna hitam metalik dengan cat mengkilap keluaran terbaru terparkir di sebelah mobil Eden. Satu keluarga turun, Pak Berli, istrinya, Bu Selfie, Ariel dan Dia. Mereka semua mengenakan baju seragam serba pink yang membuat suasana segar dan cerah. Anyelir tidak mendapatkan bagian seragam, sehingga hanya mengenakan gamis warna serupa yang sangat serasi dengan sang suami yang juga tidak mengenakan batik seragamnya. Iringan keluarga pengusaha itu memasuki ruang walimah. Dua orang satpam meminta kartu undangan dan langsung mempersilakan mereka masuk sebagai tamu VIP. Dua orang wanita cantik dengan baju kebaya seragam dengan warna serupa juga turut menyambut ramah, menyodorkan buku tamu untuk mereka isi. Dan setelah itu, ketujuh orang itu masuk dengan sambutan yang begitu hangat. Mbak Selfie, Pak Berli selamat datang. Masya Allah, cantik, ganteng, kayak manten anyar saja, awet muda ini. Ucap seorang ibu-ibu yang bertindak sebagai pager Ayu. Iya awet muda, duitnya ngalir terus tanpa henti, secara bisnis tanpa saingannya gitu. Tapi Mbak Selfie, apa sih resepnya? Timpal ibu satunya yang sebagai pager Ayu juga. Sementara bapak-bapaknya hanya tersenyum ramah sembari menyalami. Terima kasih, resepnya segalanya dibuat bahagia saja, nggak usah mengeluh, namanya dunia nggak ada habisnya, ya kan? Jawab Bu Selfie Jumawa, dan semua tertawa penuh bahagia, termasuk Pak Berli dan Eden. Hanya Anyelir yang datar, tak ada keinginan berkomunikasi dengan sesiapapun, sekedar menjawab senyum dan sapaan para pager Ayu sebelum akhirnya bersalaman dengan pengantin dan berfoto bersama. Tiba saatnya perjamuan, Anyelir hanya mengambil seporsi kecil siomay dan duduk di sudut ruangan VIP yang disediakan Neo. Ruangan dengan deretan kursi putih berpita, dengan hiasan beberapa standing flower, juga semburan AC super dingin dengan aroma wangi yang enak di hidung, sungguh memanjakan dirinya. Deretan kursi VIP tampak lengang, berbeda dengan di seberang di mana seluruh kursi penuh dan bahkan ada beberapa pengunjung yang menikmati hidangan sambil berdiri. Anyelir mulai duduk menikmati siomaynya sedikit demi sedikit. Tapi, ketika kunyahannya baru saja mulai, perlahan rasa nikmatnya mendadak hilang. Jeng, itu menantunya Mbak Selfie yang dia cerita pengangguran itu ya? Cantik sih, tapi kelihatan judes ya. Katanya kemarin bayinya meninggal pas mau lahiran. Meninggal? Memang bayinya kenapa? Suara yang lain terdengar. Iya, wajahnya cantik, tapi zaman sekarang, mana cukup cantik saja ya kan? Kayak Sari inilah, mengajar di universitas, ya katanya sih masih honorer, tapi tinggal menunggu antrian saja, pula katanya dapat beasiswa S2. Jawab suara satunya. Anyelir masih mendengar percakapan mereka dengan seksama. Oh, di mana-mana yang namanya perempuan memang doyan gasap alias ngegibah, ya. Cari teman dengan memakan teman lainnya. Batin Anyelir. Cih. Dek Ratna, Dek Sinta, asik banget ngobrolnya. Terdengar suara mama mertuanya. Wah makin seru nih. Apakah obrolan masih seputar dirinya? Anyelir masih menajamkan telinga. Mbak, menantu kamu itu kok menyendiri? Apa orangnya nggak mau gaul sama saudara? Ya, memang begitulah. Nggak bisa gaul. Aku harus sabar-sabar sama dia. Suara Selfie rendah tapi masih terdengar oleh Anyelir. MBA Selfie, kenapa sih? Nggak dicerai, ganti sama yang bisa dibanggakan. Katanya Mas Eden pacarnya selebgram cantik, kok masih pertahanin dia? Salah seorang ibu yang berjilbab merah menyala dengan aksesoris norak. Anyelir menggelengkan kepala. Apa mereka kira dia tidak mendengar? Ataukah sengaja membuat dirinya kepanasan? Ya, namanya pernikahan kan gak bisa langsung dicut begitu saja Jeng. Ada hati nurani loh. Apalagi Eden anakku kan sangat-sangat baik hati orangnya, sayang istri dan penyabar. Mana mungkin menceraikan istrinya begitu saja, ya kan? Masalah dia pacarannya biar dia cari kesenangan sedikit di luar sana. Lagi mana istrinya saja suka keluyuran, punya pil juga, masak Eden gak boleh. Terdengar suara Selfie dengan masih menggunakan intonasi rendah dan bernada ramah. Cih, membiarkan anak yang beristri pacaran? Nggak salah. Gila memang itu wanita ya. Tapi apa tadi? Dia bilang aku punya pil? Astagfirullah, benar-benar suzon yang kebablasan. Batin Anyelir. Ternyata selama ini mamanya tahu jika anak lelakinya itu nggak benar. Hah, tapi masalah Eden pacaran, dia sungguh tak peduli kini, toh sebentar lagi juga akan berpisah. Tapi merendahkan dirinya, sungguh dia tidak terima. Lah mbak, kalau aku ya, buat apa pelihara menantu parasit, bisanya numpang, ngabisin uang suami, nggak ada yang dibanggakan, keluarga kaya tidak, malah katanya orang tuanya petani miskin. Lihat, cara berpakaiannya pun udik banget kayak begitu, pakai gamis gombrong dengan jilbab kayak kurungan burung gitu. Mana betah suaminya? Apa benar si Mas Eden sayang sama dia? Alah, beruntung banget sih ini wanita. Sahut yang lain yang Anyelir tahu namanya Tante Mirna. Hah, ya mau gimana lagi? Udah gitu, kerjaannya keluyuran, pulang sampai malam. Hah, gede banget Jeng, jadi aku tuh.
Selfie malah menyemburkan minyak ke dalam api, memang dasar mertua edan. Astaga! Apa ya mbak? Ya begitu, baru mau punya anak satu saja nggak becus. Gagal dah aku punya cucu, padahal itu cucu laki-laki. Coba katakan harus bagaimana aku sabar ha? Ucapan Bu Selfie kembali terdengar. Mbak, apa mungkin? Dia kena karma ya, secara selama ini. Nggak pernah mau membantu kerjaan suami. Email, anakku kan kerja sama Mas Edin, katanya gitu, nggak mau bantu kerjaan suami, kadang suka wah kalau sampai transferan telat. Cih, malu-maluin banget kan? Timpal suara lain. Kini kedua telingaannya mulai tak tenang, rasanya sudah mulai panas dengan berbagai tuduhan itu. Hah? Segitunya? Apa dia begitu boros? Ya Tuhan, sampai di kantor saja Mas Edin disuruh transfer uang buat dia belanja? Gimana kalau ditunda? Atau tidak digubris? Tanya wanita satunya. Ya jelas marahlah dia. Selfie menegaskan. Dada Anyelir terasa makin panas. Tak bisa menahan diri karena tersulut emosi, Anyelir meletakkan makanannya. Rasanya sudah tidak ada selera lagi untuk mengunyah. Sementara mereka masih terus saja bergunjing, seolah dirinya dianggap batu yang tiada mendengar. Tapi akhir-akhir ini sering ke kantor, katanya antar makan siang suaminya. Ya itulah, namanya tindakan yang tidak didasari rasa ikhlas. Dapat karma, masih beruntung dia nggak celaka. Ya kan? Suara Selfie semakin sumbang, merasa mendapat dukungan penuh dari para penjilat cantik di sampingnya itu. Tapi dengar-dengar kan dia juga dulu yang ngerawat Mas Edin waktu nggak bisa jalan. Selah ibu-ibu lain. Yang ngerawat ya dokter lah, biaya juga dari kami. Dia mah bisanya dorong kursi roda saja, apa susahnya? Elak Selfie. Waduh, udah nggak becus punya anak, kebanyakan tingkah hingga anaknya mati, boros, liar lagi. Beh, parah banget ternyata jeng, kasihan Mas Edin kalau nggak segera dicerai itu, perempuan parasit. Suara sumbang lain membuat darah di kepala Anyelir mendidih. Anyelir bangkit, berjalan ke arah sang suami dengan dada bergemuruh. Tapi, dia tetap berusaha menguasai diri agar tidak meledak-ledak. Wanita 32 tahun yang berwajah cantik dengan balutan hijab sari warna merah hati perpaduan biru itu berjalan cepat ke arah Edin dan langsung meraih tangannya. Mas, sini deh, aku ingin menunjukkan sesuatu sama kamu. Ucapnya dengan dada turun naik menahan amarah. Ada apa sih sayang? Ucap Edin bersandiwara. Tapi, nada kali ini seolah berbeda dengan biasanya. Suara Edin terdengar teduh dan tulus dengan panggilan itu, meski semua tidak berpengaruh sama sekali atas gemuruh di dada Anyelir akibat obrolan yang didengarnya dari para julider itu. Anyelir tidak menjawab, hanya meraih tangan suaminya dan membawa lelaki tampan dengan perawakan tinggi besar itu mendekat ke sang mama dan para ibu-ibu cantik jeng julid yang sedari tadi nggak berhenti membicarakannya. Mas Edin, Mbak Anya. Salah seorang berbaju merah refleks menyebut nama mereka, nadanya ramah tapi mukanya terlihat tegang ketika menatap Anyelir. Saya hanya ingin menyampaikan ke ibu-ibu semua, saya bukan suka menyendiri, tapi malas komunikasi dengan orang-orang toksik yang hanya menambah beban pikiran, itu yang pertama. Ucap Anyelir dengan suara cukup lantang. Anya, ada apa ini? Jangan gitulah, malu. Cegah Edin dengan berbisik. Malu? Kamu nggak dengar mas, mama kamu mengatakan kecerobohanku sebagai penyebab kematian anakku. Air mata Anyelir tumpah. Anya. Suara Edin rendah dengan penyesalan yang terlukis jelas. Para ibu julid itu saling pandang. Masing-masing memonyongkan bibir bawahnya tanda menyepelekan ucapan Anyelir. Tapi Anyelir tidak mempedulikannya, dia melanjutkan ucapannya meski air matanya makin luruh dari kedua kejora indah itu. Yang kedua, mama mengatakan aku suka keluyuran gak jelas, bahkan menuduh aku lonte, punya pil di luar sana. Apa mama tahu yang aku lakukan? Kamu tanya dulu ke mama kamu mas, tadi dia mengatakan itu. Dia harus mengakuinya. Lanjut Anya dengan suara sedikit serak karena saking kecewanya. Mama, apa yang mama katakan? Astaga! Edin menatap sang mama dengan tajam, sementara Selfie melengos diikuti ibu-ibu yang lain juga. Kamu lihat kan mas, mama tidak menyangkal. Tapi akan aku jelaskan sekarang kebenarannya. Bayi saya meninggal. Tidak sepenuhnya kesalahan saya. Dan mas, kamu lelaki jantan kan? Kamu akui dan jelaskan ke mama kamu, ke mereka apa yang kamu lakukan pada detik pertama aku mengalami kecelakaan, di mana aku langsung menelpon kamu. Padahal jarak tempatku kecelakaan dengan kantor kamu tak akan lebih dari 5 menit waktu tempuhnya dengan mobil. Aku tergolek di aspal hampir 1 jam lebih, hingga kehilangan banyak darah juga air ketuban aku kering. Kembali Anyelir menyebut kejadian kecelakaan yang membuatnya napasnya sesak sakit. Suara nyanyian organ tunggal dari samping panggung pengantin seolah tak ada artinya di telinga Anyelir.
Anya, tenangkan dulu diri kamu sayang. Ya, aku minta maaf, tapi jangan begini, jangan di sininya. Suara Aiden rendah berusaha menenangkan sang istri sembari mendekapnya. Para ibu-ibu Julider itu tidak ada yang menyela. Suasana berubah tegang dengan background suara penyanyi di pojok sana. Beberapa tamu undangan yang duduk di kursi reguler kini malah terlihat memasang mata. Meski tidak menonton secara langsung, mereka memfokuskan pandangan matanya pada Anyelir, si pemilik suara lantang itu. Ambulan yang dihubungi tak kunjung datang, hingga ada orang baik yang menolongku, membawaku ke rumah sakit dan membayarkan biaya aku selama penanganan di UGD, Mas. Tapi dia, bukan kamu. Anyelir menghentikan sejenak ucapannya. Anya. Aiden berusaha meraih tubuh istrinya dan membawanya dalam dekapan. Tapi kemarahan Anyelir sungguh tidak bisa dibendung lagi. Dia memberontak kasar hingga sebagian jilbabnya bahkan teroyak. Jika saja tidak ada dia, penolong itu, mungkin kami sudah bersama-sama ke alam kubur karena kehilangan darah. Suara Anyelir makin parau. Dan dengan itu, Mama masih bisa menyalahkan saya. Ma, apa Mama tidak punya hati nurani? Dan kamu, Mas, kamu tidak pernah memihakku. Kamu tidak pernah mengasihi aku sebagai istrimu. Kamu menyumpahi kematianku dan anak kita. Anyelir makin terisak. Hah, menghayal cerita. Siapa pula yang percaya sama kamu? Mau bermain sandiwara di sini? Siapa yang akan mendengarkan? Tukas selfie. Dan saya, sering Mama katakan sebagai pengangguran bukan? Wanita yang hanya bisanya minta uang suami. Tapi, perlu Mama tahu, saya juga punya penghasilan, Ma. Saya tidak hanya menunggu uang Mas Aiden. Mama mengatakan saya memalukan karena sebagai istri menagih uang bulanan pada suami bukan? Di mana letak memalukannya? Seorang istri yang meminta uang kepada suaminya sekedar untuk makan? Di mana? Bagaimana dengan Mas Aiden yang melalaikan tugasnya sebagai suami yang wajib menafkahi saya? Anyelir semakin tak terkendali. Aiden berusaha memegang kedua pundak istrinya dan membawanya pergi, tapi kekuatan fisik Anyelir sungguh tak terduga. Mama tahu berapa uang bulanan saya? Tanyakan langsung pada anak Mama, dan kira-kira sendiri apakah cukup uang segitu digunakan untuk sebuah rumah tangga. Plak. Anya, kamu keterlaluan. Suara Aiden terdengar keras. Sebuah tamparan sukses mendarat di pipi Anyelir. Dia merasa sangat tersinggung dengan ucapan sang istri barusan yang menurutnya sangat keterlaluan. Mempermalukan dirinya di depan umum. Anyelir menatap suaminya nanar. Sementara tangan Aiden gemetar, sebuah sesal langsung merayapi tubuhnya. Ini kali pertama dia kasar secara fisik pada istrinya di tempat terbuka yang disaksikan banyak orang. Bagus Mas, kamu tunjukkan ke mereka, kamu yang sebenarnya. Dan tuduhan Mama yang mengatakan aku selingkuh, itu sama saja dengan maling teriak maling, karena Mama sendiri tahu Mas Aiden punya pacar di luar sana. Cih, mana ada ibu yang meridhai anaknya selingkuh atas istrinya? Air mata Anyelir semakin deras membanjiri wajahnya. Aiden hanya bisa menatap tak percaya dengan semua keberanian Anyelir. Sementara Pak Berli yang menyadari hal itu langsung mendekat. Aku sudah muak dengan semua ini Mas. Aku tidak tahan lagi. Biarlah prosesnya ku percepat. Itu yang kamu mau juga bukan? Sudah tidak ada alasan lagi bagiku bertahan di keluarga ini. Suara Anyelir terdengar makin parau. Dia meraih tas kecilnya, kemudian berjalan menuju pintu keluar dengan menutup sebagian wajahnya. Aiden mengejar istrinya dengan langkah cepat. Sayang, selfie, apa yang kamu lakukan? Ini kesalahan besar. Terdengar suara Berli samar di antara riuhnya pesta. Tapi Anyelir sudah tidak mempedulikannya. Dia terus berjalan, sambil menunduk membuka aplikasi taksi online di ponselnya. Anya, sayang, sabarlah. Maafkan Mama, aku mohon. Maafkan aku, Anya. Aiden terus mengejar. Maaf? Aku sudah membantumu keluar dari masalah Mas. Mulai sekarang sudah tak perlu sandiwara lagi. Kita sampaikan pada mereka, kita akan melewati proses cerai. Aku akan ke rumah, mengambil beberapa barang aku. Kemudian kita akan bertemu lagi di pengadilan agama pada waktunya. Lalu, kamu mau tinggal di mana? Bukan urusan kamu. Anya. Aiden mendekat hendak memberikan pelukan dan dekapan, tapi Anyelir segera menghindar. Tidak perlu sandiwara lagi Mas. Kamu juga boleh talak aku sekarang. Atau kamu tunggu. Aku yang akan ajukan gugatan cerai. Tidak hanya aku mencintai kamu. Apa? Hah, apa aku tidak salah dengar? Tidak Anya, aku memang cinta kamu. Kita tidak akan berpisah. Aku tidak mau. Tidak. Tidak ada satu pun yang bisa mengubah keputusan aku. Termasuk kamu yang mulai mencintai aku hanya karena tahu aku punya uang. Ucap Anyelir sinis sambil berlalu. Aiden ternganga, tak terduga jawaban Anyelir begitu pas menghujam hatinya. Dan semua, memang begitulah adanya. Anya, tapi kita juga pernah punya anak bersama. Aiden tetap tidak menyerah,
kembali mengejar. Apa? Kamu bahkan berkali mengatakan padaku tidak mengakuinya, bahkan menyumpahinya mati. Apa kamu sudah amnesia? Sudahlah. Kelak kamu juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Putus anyelir sembari mengusap air mata. Sebuah mobil city car kecil mendekat. Seorang driver keluar dan memastikan pemesan. Anyelir mengangguk